Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wepi Astuti dari kelas 11 4B15, Prodi Sistem Informasi Akuntansi dari Universitas Bina Sarana Informatika Cikampek. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengujian piutang dari mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi Teori dan Kasus. Saya dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang. Keempat anggota lainnya ada Adam Hamdani, Thohir Abdullah, Indri Fitriani, dan Wiwi Widiawati. Di video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa poin, di antaranya ada pengertian piutang usaha, klasifikasi piutang, prinsip akuntansi dalam penyajian piutang, desain pengujian perincian saldo, konfirmasi piutang dagang, dan terakhir ada kesimpulan. Pengertian piutang. Apa sih piutang itu? Menurut Donald E. Keisho, piutang adalah klaim uang, barang, jasa kepada pelanggan atau pihak-pihak lainnya. Sedangkan menurut Sukrisno Agus, piutang usaha adalah piutang yang berasal dari penjualan barang dagang atau jasa secara kredit. Piutang timbul atas beberapa transaksi, di mana yang paling umum ialah dari penjualan barang atau jasa secara kredit. Kredit dapat diberikan dalam bentuk perkiraan terbuka atau berdasarkan instrumen kredit yang sahih, yang disebut surat promes atau wesel. Sedangkan wesel atau nota adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu atas permintaan atau pada suatu tanggal yang telah ditetapkan. Klasifikasi piutang. Di sini terbagi menjadi dua. Ada piutang usaha dan piutang non-usaha. Piutang usaha terdiri dari piutang dagang dan piutang jasa. Sedangkan piutang non-usaha terdiri dari piutang karyawan, piutang dividen, piutang pendapatan yang masih harus diterima, piutang klaim asuransi, piutang wesel, dan piutang lain-lain. Prinsip akuntansi yang berterima umum dalam penyajian piutang usaha pada laporan posisi keuangan yaitu: pertama, piutang usaha harus disajikan dalam neraca sejumlah yang harus ditagih. Kedua, jika perusahaan tidak membentuk cadangan piutang usaha, harus mencantumkan pengungkapannya di neraca bahwa saldo piutang usaha tersebut adalah jumlah bersih. Ketiga, jika piutang usaha bersaldo, material pada neraca harus disajikan rinciannya di neraca atau dibuatkan catatan atas laporan keuangan. Keempat, piutang usaha yang bersaldo kredit terdapat pada kartu piutang pada tanggal neraca disajikan dalam kelompok hutang lancar. Kelima, jika jumlahnya material, piutang non-usaha harus disajikan terpisah dari piutang usaha. Metodologi desain pengujian perincian saldo. Metodologi desain pengujian perincian saldo yang menggunakan model resiko audit digunakan para auditor dalam mendesain pengujian yang tepat untuk saldo piutang dagang. Dalam metodologi tersebut berkaitan dengan kertas kerja perencanaan, bukti yang diperkenalkan dalam bab materialitas dan resiko. Dalam mendesain pengujian perincian saldo piutang dagang, auditor harus memenuhi 8 tujuan perincian saldo. 8 tujuan umum ini sama untuk seluruh akun, yang disebut tujuan audit yang terkait dengan saldo piutang dagang. Kedelapan tujuan tersebut adalah: pertama, piutang dagang dalam neraca saldo sesuai dengan jumlah pada berkas utama, dan jumlah totalnya secara tepat ditambahkan sesuai dengan buku besar. Kedua, perincian piutang dagang yang terjadi. Ketiga, seluruh piutang dagang sudah dihitung. Keempat, jumlah piutang dagang yang tepat. Kelima, piutang dagang diklasifikasikan dengan benar. Keenam, pisah batas waktu piutang dagang yang tepat. Piutang dagang dinyatakan dalam nilai yang dapat direalisasikan. Kedelapan, klien memiliki hak atas piutang dagang.
Konfirmasi piutang. Konfirmasi piutang terdiri dari dua, yaitu ada konfirmasi positif dan konfirmasi negatif. Konfirmasi positif adalah konfirmasi yang ditujukan kepada debitur untuk meminta konfirmasi secara langsung apakah saldo yang disebutkan dalam konfirmasi tersebut benar atau salah. Sedangkan konfirmasi negatif yaitu sama juga ditujukan kepada debitur, tetapi hanya meminta respon jika debitur tidak menyetujui jumlah yang dinyatakan dalam konfirmasi. Terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, metodologi desain pengujian perincian saldo yang menggunakan model resiko audit digunakan para auditor dalam mendesain pengujian yang tepat. Untuk saldo piutang dagang. Dalam mendesain pengujian perincian saldo piutang dagang, auditor harus memenuhi 8 tujuan perincian saldo. Auditor juga menggunakan faktor-faktor yang ada untuk membantu mengetahui resiko deteksi piutang dagang yang terencana sesuai tujuannya. Kedua, dalam mendesain pengujian perincian saldo piutang dagang, kita berfokus pada tujuan audit terkait saldo. Ketiga, tujuan utama dari konfirmasi piutang adalah untuk memenuhi tujuan keberadaan, ketelitian, dan pisah batas. Konfirmasi piutang yang baik harus memperhatikan jenis-jenis konfirmasi saat pengiriman konfirmasi, ukuran sampel untuk konfirmasi, alamat dan pengawasan konfirmasi, dan tindak lanjut konfirmasi tak terjawab. Terakhir, untuk mengembangkan pengujian atas program audit perinci, caranya auditor harus mengidentifikasi kesalahan penyajian bisa ditoleransi, menetapkan resiko yang bisa diterima, resiko bawaan, resiko pengendalian, melakukan pengujian substantif transaksi prosedur, analitis, dan resiko deteksi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.